Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sadaqallahul azim. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Fitri tahun ini, ada satu pertanyaan yang akan harus ditemukan. Adakah di sini orang tua yang tega menampakkan anaknya ke dalam kobar api? Sekali lagi hati tegaskan, adakah orang tua di sini yang tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Dikisahkan seusai perang Hawazin, dihadapkan kepada Rasulullah tawanan perang anak-anak dan perempuan. Rasulullah memperhatikan mereka satu persatu. Tatapan Rasulullah akhirnya terhenti pada sosok perempuan. Tahanan perempuan yang sibuk sendiri. Ia melangkah ke sana kemari, entah apa yang ia cari. Tampak dari kejauhan air matanya menetes. Melihat hal itu hampir saja membuat air mata Rasulullah pun ikut keluar. Beberapa saat kemudian nampak perempuan itu mengambil dan menggendong seorang anak. Melihat sang anak, seketika itu pula air matanya mengering. Tangisan anak itu pula membuat kasih sayangnya membuat. Ia peluk, ia ciumi, dan dia rangkul anak tersebut dengan lembutnya. Lalu dia rapatkan ke dalam dadanya. Seketika itu pula Rasulullah berpaling kepada para sahabat. Bagaimana menurut kalian? Relakah orang tua ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat terkejut mendengar pertanyaan Rasulullah tersebut. Di dalam benak mereka, bagaimana mungkin si ibu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Bukankah anak itu adalah belahan jiwanya? Bagaimana mungkin ia melemparkannya ke dalam kobaran api, padahal ia terus menciumi, membeluk dan membasahi wajah anak tersebut dengan air matanya? Bagaimana mungkin ia tega melemparkannya ke dalam kobaran api, padahal ia adalah ibu yang penuh dengan kasih sayang? Kemudian para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Demi Allah, ibu itu pasti tidak akan rela dan dia pasti tidak akan tega melakukannya. Kemudian Rasulullah berkata, nah, kasih sayang Allah kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang ibu tersebut kepada anaknya. Ketika kita tengah dihadapi kesulitan, diterpa musibah, kita lupa atau pura-pura lupa bahwa Allah adalah yang senantiasa menolong kita.
Dan Dia memperhatikan kita di saat kita senang, di saat kita susah. Dikala kita lupa setiap nafas yang kita hirup, setiap jantung di dalam dada, setiap kedipan mata, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita mau menghitung kenikmatan tersebut, niscaya kita akan tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta Allah ini adalah cinta yang tidak pernah hitung-hitungan, cinta yang selalu memberi, walau kadang dalam kenyataannya besarnya cinta Allah ini tidak terbalas oleh hamba-hamba yang kufur nikmat. Bisa saja terbalas, tapi mungkin itu palsu, ingin mendapat perhatian manusia. Kadang pula antara taat dan meminta hajat mereka sangatlah cepat ketimbang menunjukkan cintanya kepada Allah dalam bentuk penghambaan diri. Kadang pula cinta hamba ini cepat sekali dia memudar, seolah hidup ini tidak akan butuh Allah, atau mereka merasa bisa hidup tanpa kasih sayangnya Allah. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah mengingatkan manusia, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha wa habba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Begitu pula kiranya kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang sepanjang hayat, kasih sayang yang tidak mampu dibalas oleh sang anak, kasih sayang yang tidak mampu dibayar dengan apapun dan bagaimanapun. Tidak pantas kita durhaka kepada mereka. Ingatlah firman Allah, ridallahu fi ridho walidain wa sakhatullahu fi sakhati walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang rahimakumullah, Ramadan kemarin dan Idul Fitri ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan cinta kita kepada Sang Khalik. Marilah kita merenung sejenak apa saja yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan kemarin. Apakah kita sudah layak mendapatkan kemenangan hari ini? Apa yang kita rasakan, rasanya itulah yang kita dapatkan. Merasa hina di hadapan Allah sangat kita butuhkan di hari ini. Biar terlintas kata taubat ke dalam kalbu kita sekarang ini, biar kita merasakan kekuatan Allah hadir di setiap kita. Malaikat sedang memperhatikan setiap air mata yang keluar pada saat ini. Saat ini adalah saatnya kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, dan yakinlah Allah pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tugas kita sekarang ini hanya mempertahankan dan melanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan kemarin. Seperti setiap malam kita melakukan sholat tarawih, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya hadir. Lanjutkan hal tersebut setelah Ramadan. Kita isi sholat 5 waktu di masjid yang kita cintai ini. Begitu pula dengan tadarus Al-Quran selalu bergema di masjid kita ini, yang diisi oleh anak-anak muda para remaja masjid. Semangat kekompakan seperti tadarus Al-Quran ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda sekarang ini. Jangan sampai kita buta Al-Quran, tanamkan rasa ingin tahu dan terus belajar di dalam diri kita. Semoga kita kelak menjadi generasi Al-Quran, generasi yang dijambakan oleh Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari mimbar yang mulia ini, khatib menitipkan pesan kepada orang tua yang hadir pada saat ini. Tengoklah jauh ke depan, beberapa tahun yang akan datang. Saat ini generasi muda hidup di tengah tantangan zaman yang luar biasa. Kalaulah mereka tidak pandai-pandai mengelola hidup, mereka akan tersesat di tengah banyaknya cahaya. Persiapkan anak cucu kita untuk menghadapi tantangan zaman itu. Jangan sampai mereka jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran sumber dari segala macam cahaya itu sendiri. Jangan sampai mereka terlena dibuai oleh gemerlapnya cahaya kehidupan modern, zaman digital yang sangat serba cepat sekarang ini. Jangan sampai mereka menganggap agama adalah cerita klasik yang hanya cocok dipakai oleh orang tua saya. Berikan kesempatan mereka bergerak dalam hal-hal yang positif, sembari kita bekali mereka dengan ilmu agama. Entah apa yang akan terjadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tengoklah seorang khatib dan imam sangat susah kita temukan di dalam desa kita ini. Apalagi seorang tilawah Quran dalam perayaan-perayaan hari Basran. Bahkan kita mengambilnya dari desa tetangga kita pada saat ini. Miris kita mendengar hal ini, sementara di masa jayanya banyak ulama-ulama besar dan buya-buya berasal dari desa kita ini. Dua nama yang mengusik pikiran ketika membuat khutbah ini, dua sosok yang sering mengisi ruangan Masjid Raudatul Jannah ini. Satu nama yang baru saja meninggal dunia, yaitu Sayyidin Rahman. Beliau adalah seorang guru ngaji. Banyak anak-anak muda di desa kita ini bisa baca Al-Quran karena beliau juga termasuk orang yang selalu isi mikrofon di Masjid Raudatul Jannah ini. Tak bosan-bosan rasanya beliau mengajak kita untuk sholat berjamaah di masjid kita ini. Sosok yang kedua adalah satu suara yang terdengar di pagi hari raya. Suara beliau sering terdengar mengisi takbir, tahmid, tahlil di masjid kita ini, yaitu Rusli Tamin atau Tunisli. Seorang buta yang hafal Al-Quran, bahkan suara beliau sering mengisi hari-hari sepanjang Ramadan kala itu. Beliau sering menjadi imam tarawih. Dengan suara khasnya, tarawih kita menjadi semangat. Ketinggian suara dan irama tilawahnya seakan menghantui saya saat kembali sholat di Masjid Raudatul Jannah ini. Suara itu seakan menjadi cambuk pemicu bagi saya pribadi. Mungkin perasaan yang sama juga dirasakan oleh para jemaah sekalian. Pengganti mereka sudah tidak bisa kita temukan lagi di desa kita ini. Dari kedua sosok ini kita teringat pula kepada keluarga kita yang sudah meninggal, yang tahun kemarin masih bersama dengan kita, tapi di tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Dan dari kedua sosok ini pula kita belajar, teruslah tebarkan amal baik. Terserahlah orang mau berkata apa. Kadang orang lain hanya bisa mengkritik saja, tapi
jika dihadapkan kepada mereka, mungkin mereka tidak mampu untuk melakukannya. Jangan sampai kita lelah dengan amal soleh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang berbuat baik adalah lebih baik daripada kebaikan itu sendiri, dan orang yang berbuat kejahatan adalah lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Kepada anak muda generasi penerus, saya titipkan estafet kejayaan masa lalu di desa kita ini. Jadilah generasi Quran, generasi yang fasih membaca Quran dan mau mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Khairuhum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran adalah kitab suci agama kita, menjadi petunjuk bagi kita semua untuk menjalani hidup ini. Tengoklah, setiap sesuatu yang kita sandarkan kepada Al-Quran sudah pasti menemukan kemuliaan. Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan kepada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di bulan yang paling mulia yaitu Ramadan, di malam yang paling mulia yaitu Lailatul Qadar. Dan manusia pun akan ikut mulia apabila kehidupannya atas petunjuk Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri serta pembeda antara hak dan yang batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, tujuan utama ibadah Ramadan adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. Mungkin tidak mudah bagi banyak orang untuk membayangkan apa nikmat dan enaknya menjadi orang yang bertakwa. Berbeda halnya jika membayangkan enaknya menjadi presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Kemana-mana dikawal, masuk keluar mobil pintu dibukakan, tas dibawakan. Banyak pula anak muda membayangkan enaknya menjadi selebritis. Kemana-mana dikerubuti penggemar, selain terkenal, uang pun mudah didapatkan. Cukup modal tampang cantik dan ganteng, sudah bisa masuk TV, YouTube, Facebook, IG, TikTok dan sebagainya. Berbeda jauh dengan orang yang bertakwa. Al-Quran memerintahkan kita untuk berpuasa, bersusah payah beribadah pagi, siang dan malam, supaya menjadi orang yang takwa. Seruan ini memang khusus bagi orang yang beriman. Orang yang materialis atau hati yang kotor sudah jelas tidak terkena dengan seruan ini, sebab tatapan mata dan pikiran mereka hanya terhenti pada aspek materi dan duniawi saja. Orang mukmin tentu berbeda dalam melihat realitas wujud yang ada. Tatapan mata dan pikiran menembus batas-batas benda yang tidak kasat mata. Ramadan dilihat bukan sekedar bulan-bulan biasa yang datang silih berganti di setiap tahunnya. Ramadan dilihatnya sebagai bulan yang mulia, di mana pintu rahmat, ampunan dan barakah Allah dibukakan seluas-luasnya. Maka memang sudah seharusnya orang merindukan status takwa ini, sebab status takwa adalah posisi yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Allah memberitahukan kepada kita, inna akramakum innallaha haqqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Takwa adalah suatu kondisi pikiran dan jiwa orang mukmin yang merasakan kehadiran Allah di mana saja. Dia ridho dengan segala kondisi yang merupakan anugerah Allah. Dia takut untuk bermaksiat kepada Allah, tapi sekaligus dia juga cinta dan penuh harap, tidak putus asa dari rahmat Allah. Takwa itu indah, takwa itu nikmat, dan takwa itu adalah suatu kebahagiaan. Karena itulah
kita diperintahkan untuk berjuang keras mencapai derajat yang mulia ini. Manusia yang bertakwa sudah pasti manusia yang bahagia. Hidupnya jauh dari kata resah, takut dan sedih. Dalam kenikmatan dimunculkan kepadanya, dia bersyukur. Dia tidak lupa diri dan tidak bergembira berlebih-lebihan. Tatkala musibah melanda, dia sabar. Dia yakin bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa seizinnya Allah. Dia tidak resah dengan nikmat yang diraih oleh saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, kawan kerjanya, bahkan rival politiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang mendapat pendidikan takwa ini betapa bahagianya di hari ini. Hari ini adalah hari kemenangan mereka. Mereka berada di antara saf-saf sholat. Mereka duduk bersimpuh sambil mendengarkan khutbah. Pakaian mereka rapi, bersih dan harum. Ditambah lagi barunya karpet dan megahnya Masjid Raudhatul Jannah. Bagi orang yang bertakwa saat ini seakan duduk di taman-taman surga Allah. Tidak ada rasa dendam benci di hati mereka. Tidak ada saling dengki, hasud di Raudhatul Jannah itu. Apalagi fitnah yang tidak bertanggung jawab, itu hanya akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat dan saya. Orang yang bertakwa tidak hanya baik hubungannya dengan Allah, tapi juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak mungkin orang yang bertakwa tapi di tengah masyarakat dia adalah orang yang paling bermasalah. Tidak mungkin orang yang rajin sholat tetapi dia tidak senang sholat berjamaah di masjid. Tidak mungkin orang yang gemar berpuasa tapi dia dikenal marah dan tidak penyabar. Tidak mungkin orang yang rajin bersedekah dan zakat. Dia dikenal di tengah masyarakat adalah orang yang paling sombong dan paling pelit. Tidak mungkin orang yang sudah berhaji tapi di tengah masyarakat dia dikenal sebagai orang yang tidak ikhlas, selalu menyebut jasa yang sudah berbuatnya. Dan terakhir, tidak mungkin orang yang bertakwa tidak terlintas sedikit pun di dalam benaknya untuk merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kepada para tokoh-tokoh masyarakat, baik pemuda ataupun orang tua yang memegang jabatan penting di dalam desa Semerang ini yang kita cintai ini, baik itu kepala desa, BPD, para dipati dan mama, kodi pegawai masjid, imam, khatib, bilal, maupun panitia pembangunan, ketua pemuda, karantuna, dan lain sebagainya. Ingatlah, jabatan itu semua adalah amanah. Di akhirat nanti itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Maju dan mundurnya, kompak dan pecahnya desa kita ini terletak kepada tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Jadilah orang yang arif bijaksana, suluh di dalam negeri, menetap sama lurus, menimbang sama berat, dan jangan mencoba menegakkan benang yang sudah basah. Jangan sampai fitnah dan berita negatif terdengar, tersebar. Sebagai anak rantau, sangat kami sayangkan apabila hal-hal negatif seperti itu terdengar di telinga. Jaga keharmonisan selama kita. Hasilkan kebijakan dan keputusan yang positif untuk kemajuan desa kita ini. Jaga harmonisasi hubungan antar masyarakat berdasarkan petunjuk agama. Adat persendikan sara persendikan kitabullah. Allah menegaskan dalam Al-Quran tentang harmonisasi hubungan antara Allah dan hubungan sosial masyarakat. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada agama Allah dan menjaga hubungan silaturahmi sesama manusia. Contoh kecil kebijakan positif dan sangat bermanfaat adalah balai atau pasar hari Sabtu di desa kita ini. Pada hakikatnya pasar ini dibuat untuk mendorong sektor pertanian di desa kita ini, kemudian dijual di pasar tersebut.
Artinya kita harus menjadi penjual, bukan sebagai pembeli. Fakta yang terjadi di masyarakat Semarang sekarang ini, kita lebih banyak menjadi pembelinya. Untuk hal tersebut teringat saya kepada Masjid Jogokarian Yogyakarta, masjid yang berada di tengah pasar tradisional Yogyakarta. Masjid itu memberi modal usaha kepada masyarakat yang masih pengangguran dengan syarat mereka sholat berjamaah 40 hari tanpa putus mengikuti takbiratul ihram. Jogokarian ini saya samakan dengan Masjid Raudatul Jannah ini. Harapan kita semua, perubahan besar akan terjadi pasca lebaran ini. Rapatkan saf, sekali lagi rapatkan saf dan jaga kekompakan dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya kita semua ini adalah perantau. Tiba masanya kita akan kembali pulang ke kampung halaman kita. Terakhir, mohon maaf atas segala kesalahan dan ucapan dan perbuatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.